Kami bersyukur Tuhan untuk setiap janji dan ketetapan-Mu, untuk setiap hal yang sudah Kau rancangkan di hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk melaksanakan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami mau terima kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman yang hidup yang masuk di hati kami, di hidup kami, yang membangkitkan dan menguatkan kami untuk terus ada, untuk terus melekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.
kita semua boleh bangkit berdiri, angkat kedua belah tangan, nikmati hadirat Tuhan. Percayakan bahwasanya Tuhan sanggup menyentuh engkau. Percayakan bahwasanya Tuhan sanggup mengubah setiap apa yang kau rasakan hari ini. Apakah kau sedang mengalami kegentaran, kegelisahan, ketakutan, kekecewaan, kemarahan, kekhawatiran, atau hal-hal yang jauh lebih buruk dari hal yang saya sudah sebutkan tadi? Percayakan bahwasanya Tuhan itu punya cara. Dia punya kuasa dan kasih. Izinkan Tuhan sentuh hatimu. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bahkan emas yang murni kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi dengan lembut dan pujian. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai
rancangan yang terbaik bagi kami. Di tengah-tengah rancangan Tuhan itu akan digenapi, ada proses. Dan seringkali kami mengalami proses yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak seperti yang kami pikirkan, tidak seperti yang kami inginkan. Tuhan izinkan kami harus melewatinya. Satu perkara yang kami imani adalah Tuhan tetaplah Tuhan yang baik bagi kami. Tuhan yang tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi kami, tetapi perjalanan daripada iman kami, Tuhan izinkan ada tantangan untuk menguji kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang sepertinya tidak berpihak dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu kawal hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, urapi kami semua, berbicaralah Tuhan. Taruhkan setiap perkataan dalam mulut dan lidah hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba berangkat dari dalamnya hati Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang bebas dari setiap kemarahan, bebas dari setiap kepahitan, bebas dari setiap belenggu-belenggu dendam dalam hidup kami. Tapi kami mau menjadi pribadi yang diperbaharui oleh Tuhan dengan kasih dan pengharapan yang selalu baru. Urapi kami semua Tuhan. Kami buka telinga kami untuk kedengaran, kami buka hati kami untuk respon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyambut akan firman Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Saya menyapa seluruh jemaat Betani Kuala Kapuas dan seluruh yang mengikuti live streaming dimanapun Bapak Ibu mengikuti ini, dan kita percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan sempurna bagi kita semua. Saya melanjutkan apa yang saya sampaikan di ibadah hari Minggu atau ibadah raya. Ibadah raya saya bicara tentang mengampuni. Mengapa harus mengampuni? Ada 3 hal, yaitu yang pertama supaya dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, maka dosa kita pun tidak diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, alasan mengapa kita harus mengampuni, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk. Orang yang menyimpan dendam, maka orang itu terbelenggu dengan dendamnya. Maka dendamnya itu bisa mengakibatkan perkara-perkara, tindakan-tindakan yang akan merugikan akan hidupnya. Termasuk orang yang mendendam, orang itu akan kehilangan sukacita. Oleh karenanya Tuhan mengingatkan, mengajarkan untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Hal yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Supaya doa kita tidak terhalang. Seringkali kenapa kita berdoa tetapi tidak mendapat jawaban dari Tuhan? Ada 2 hal. Yang pertama, karena doa kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, karena masih ada dosa yang menghalangi doa kita bisa terjawab. Salah satu dosanya yaitu karena kita tidak bisa mengampuni orang-orang yang pernah mengecewakan saudara dan saya. Dan ibadah sore hari ini saya akan lanjutkan bagaimana kita bisa mengampuni. Banyak orang mau mengampuni, tetapi tidak banyak orang berhasil untuk bisa mengampuni. Hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang yang pernah mengecewakan saudara dan saya. Tentulah dalam kehidupan ini tidak sedikit orang yang mengalami kekecewaan dari siapapun. Tapi hari ini saya mau beritahu, kekecewaan kita seperti apapun, Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Hari ini kita belajar bagaimana bisa mengampuni. Sedikitnya ada 3 hal yang Tuhan ingatkan kepada saya akan sharekan kepada Bapak Ibu yang mengikuti live streaming ini maupun yang akan mengikuti di waktu yang berbeda. Hal yang pertama, bagaimana bisa mengampuni, dimulai dengan kita jujur dengan Tuhan. Apa yang kita harus jujur dengan Tuhan? Perasaan kita harus jujur dengan Tuhan. Kalau hari ini kita kecewa, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan saya kecewa. Kalau hari ini kita marah, kita ngomong sama Tuhan, kita jujur dengan Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kita jujur dengan Tuhan. Dan ketika kita mendendam sekalipun, kita berani jujur dengan Tuhan. Kita bisa berkata dengan Tuhan, Tuhan, aku dendam, aku marah, aku kecewa, aku kepahitan.
Dan aku tahu aku tidak boleh menyimpan dendam, aku tidak boleh kepahitan, dan aku tidak boleh menyimpan akan terus kemarahan dan kesalahan orang lain. Dimulai dengan kita jujur dengan Tuhan. Saudaraku, mungkin kita sulit untuk jujur dengan orang lain, karena orang lain belum tentu bisa memberikan sebuah solusi yang tepat untuk apa yang kita alami, untuk apa yang kita rasakan. Tetapi saya mau beritahu, Tuhan punya solusi tepat buat apa yang kita alami, termasuk dengan apa yang kita rasakan hari-hari ini. Kalau kau sedang marah, kau sedang kecewa, kau sedang dendam, Tuhan tahu apa yang kau rasakan. Dimulai dengan kita jujur dengan Tuhan. Kalau sudah tidak bisa jujur dengan Tuhan, kita minta kemampuan dari Tuhan untuk kita bisa mengampuni orang tersebut. Kalau kita tidak bisa jujur dengan Tuhan, kita tidak bisa minta kemampuan dari Tuhan supaya kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Awalnya hanya mengingat kesalahan orang, dan ketika kita datang kepada Tuhan minta supaya Tuhan ubah hati kita yang penuh dengan dendam ini, berubah menjadi hati yang bisa mengasihi, maka Tuhan bisa merubah cara pandang kita. Tidak hanya melihat dari sudut negatifnya saja, kita bisa juga melihat dari sudut positif orang tersebut, sudut positif dari keadaan tersebut. Amin. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama 3, 2, 1. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Rasul Paulus mengatakan kesanggupan Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekannya adalah karena campur tangan Tuhan yang membuat Rasul Paulus bisa tetap melakukan yang terbaik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik dialami oleh Rasul Paulus. Sikap orang-orang yang dilayani oleh Rasul Paulus tidak semua bersahabat dengan Rasul Paulus, tetapi cukup banyak orang membalas kebaikan, membalas kasih, membalas apa yang dilakukan oleh Paulus, sesuatu yang terbaik dibalas dengan yang jahat kepada Paulus. Ada alasan untuk Rasul Paulus kecewa. Ada alasan untuk Rasul Paulus mundur dari pelayanan. Ada alasan untuk Rasul Paulus berkata sudah tidak lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan di era Rasul Paulus melayani saat itu. Karena begitu banyak tantangan, begitu banyak hal-hal yang tidak sepatutnya, yang seharusnya dialami oleh Rasul Paulus, dialami oleh Rasul Paulus sesuatu yang buruk dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang baik buat orang-orang. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 9, ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 9. Kita baca bersama 3, 2, 1. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kekuatan apa yang berasal dari Allah, yang bukan dari diri Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekannya saat dia melayani? Ayat 8, ayat 9. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas. Sampai itu dulu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kira-kira kalau kita mengalami penindasan, kira-kira kita bisa tetap sukacita tidak? Kita marah enggak ketika kita diizinkan sama Tuhan ditindas oleh oknum tertentu? Nyaman enggak? Rasul Paulus mengatakan dalam segala hal, digaris bawahi kata segala. Artinya apapun yang dilakukan oleh Rasul Paulus saat itu bukan hal yang baik diterima oleh Rasul Paulus.
Rasul Paulus melakukan yang terbaik buat orang-orang yang dilayani. Tetapi balasannya, bahkan respon dari masyarakat setempat yang melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, banyak hal yang negatif yang dipikirkan oleh mereka dan serangan untuk Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas. Lalu kekuatan apa yang Tuhan beri? Kalimat berikutnya, namun tidak terjepit. Yang membuat Rasul Paulus tidak terjepit ketika ditindas adalah penyertaan Tuhan atas Rasul Paulus, pembelaan Tuhan atas Rasul Paulus, kekuatannya daripada Tuhan yang membuat Rasul Paulus ditindas, tapi dia bisa tetap tenang, bisa tetap mengasihi, bisa tetap mengampuni, bisa tetap melakukan yang terbaik, karena ada unsur Tuhan yang menyertai Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus berkata, kesanggupanku adalah pekerjaan Tuhan. Yang dimaksudkan kesanggupan Rasul Paulus itu bukan hanya kesanggupan dia memuridkan orang, bukan hanya kesanggupan dia untuk membangun sebuah komunitas rohani, tetapi kesanggupan untuk tetap bisa mengasihi orang-orang yang sudah berbuat tidak baik atau berbuat jahat. Itu karena Tuhan memampukan Rasul Paulus. Hari ini saya mau beritahu, apapun yang kau alami, kau sedang tertindas, engkau sedang teraniaya, engkau sedang kehilangan apa yang menjadi hakmu dirampas oleh orang lain. Saya mau beritahu, kalau kau di luar Tuhan, kau tidak bisa mengampuni. Tetapi kau bersama dengan Tuhan, Tuhan cekap melakukan segala macam perkara di dalammu, di dalamku, dan kuasa Tuhan dahsyat buat kita semua. Setuju, katakan amin. Firman Tuhan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal. Bapak Ibu pernah enggak melakukan sesuatu itu buntu, jalan buntu, habis akal? Kita hands up sudah, menyerah. Segala sesuatu sudah dilakukan tetapi hasilnya nol. Tingkat kecewamu, tingkat marahmu, kau mungkin frustasi, sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Pendekatan seperti apa lagi harus dilakukan oleh Rasul Paulus? Tetapi karena ada Tuhan yang menyertai Rasul Paulus, ada kalimat berikutnya, namun tidak putus asa. Apa yang membuat Rasul Paulus tidak putus asa? Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru, karena ada Tuhan yang memberikan semangat yang baru. Saya memberitahu hari ini, tanpa Tuhan kita akan menyerah, tapi bersama dengan Tuhan kita akan terus maju, dan kemenangan Tuhan berikan atas hidup saudara, atas hidupku. Setuju katakan amin. Amin. Ayat ke-9, kami dianiaya. Saudaraku dianiaya enak apa tidak? Aniaya secara fisik, aniaya dengan sikap dan perbuatan. Sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita terluka, membuat kita benci, membuat kita dendam. Tapi Rasul Paulus berkata, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Siapa yang menemani Rasul Paulus? Yang menemani Rasul Paulus adalah Tuhan yang menyertai, yang mengurapi, yang selalu menjadi penolong setia bagi Rasul Paulus. Hari ini saya mau beritahu, Tuhan benar-benar tinggalkan saudara dan saya dalam kegentaran kita, dalam kesendirian kita. Dia Allah yang mengasihi, selalu ada dalam hidupmu, dalam hidupku. Setuju katakan amin. Amin. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Artinya siapapun mau menghancurkan kita, cukup satu tangan Tuhan, pembelaan Tuhan meneduhkan kita, menolong kita, mendamaikan hati kita, dan membuat kita tidak hancur, tetapi ada mujizat atas hidupmu, atas hidupku. Setuju katakan amin. Hal yang pertama, bagaimana kita bisa mengampuni? Jujur dengan Tuhan. Kalau kau marah, kalau kau kecewa, kalau kau dendam, jujur dengan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita jujur dengan manusia belum tentu bisa memberikan solusi yang tepat buat kita semua. Tapi kalau kita jujur dengan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat.
Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah kehabisan cara untuk melakukan sesuatu yang kau tidak bisa lakukan. Tuhan melakukannya di dalam kita dan bersama dengan kita. Setuju katakan amin. Bisa mengasihi orang yang berbuat baik dengan kita, semua orang bisa melakukannya. Tetapi bisa mengasihi orang yang jahat dengan kita, hanya orang yang mengerti Tuhan dan di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, hanya orang itu yang bisa melakukan. Mengasihi orang yang tidak mengasihi dirinya, mengasihi orang yang jahat dengan dirinya, itu hanya di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Hanya mereka saja yang bisa melakukannya. Orang tanpa Tuhan tidak akan bisa. Orang di luar Tuhan akan berbalas-balasan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi orang di dalam Tuhan membalas kebaikan dengan kebaikan juga, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan juga. Amin. Oleh karenanya, kalau bukan Tuhan yang memampukan kita, kita tidak bisa lakukan. Berteori iya, berslogan pandai, berkhotbah cakap, tapi belum tentu bisa melakukannya. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhanlah yang memampukan kita untuk menghidupinya. Dan kuasa Tuhan mengubah paradigma kita yang awalnya penuh dengan pikiran yang serupa dengan dunia, mau berbalas-balasan, jahat dengan jahat, baik dengan baik. Firman Tuhan yang mengubah untuk kita berpikir, bersikap, membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena ada Kristus mewarnai pikiran kita dan menguasai hati kita. Setuju katakan amin. Yang kedua, yang pertama, bagaimana kita bisa mengampuni? Dimulai dengan kita berani jujur dengan Tuhan. Setelah kita jujur dengan Tuhan, kita minta Tuhan memampukan kita untuk kita bisa mengampuni orang-orang tersebut. Dengan cara seperti apa kita berdoa, Tuhan berikan aku kemampuan untuk bisa mengampuni mereka. Meskipun secara natural aku tidak mampu, tapi aku mau Tuhan, Engkau berikan aku kemampuan untuk aku bisa mengampuni mereka yang sudah jahat dengan hidup. Yang kedua, percaya kepada keadilan Tuhan itu sempurna. Kalau hari-hari ini kita mengalami ketidakadilan, saya mau beritahu, di dunia ini keadilan itu sudah sesuatu yang langka. Ketidakadilan yang begitu rupa kelihatan kasat mata. Hak-hak minoritas seringkali terabaikan. Tapi saya mau beritahu, Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan tidak pernah gagal. Orang mengabaikanmu, Tuhan tidak pernah mengabaikanmu. Setuju katakan amin. Ketidakadilan di dunia yang seringkali kita dapatkan dari keluarga, dari organisasi, dari komunitas kita berada, dari di mana kita terisap hari-hari ini. Banyak ketidakadilan karena faktor tertentu, kedekatan atau like and dislike. Tapi saya mau beritahu, percayalah bahwasanya kita punya Tuhan yang adil. Dia akan memberikan reward sesuai dengan hal yang positif yang kita lakukan, tetapi dia memberikan sebuah punishment kepada sesuatu pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, termasuk ketika orang-orang melakukan sesuatu yang buruk kepada diri kita. Kita tidak melakukan hal yang serupa dengan mereka, kita balas dengan sesuatu yang baik. Tuhan menjadi Tuhan yang adil untuk membela kita semua. Setuju katakan amin. Kalau kau diperlakukan dengan tidak adil oleh siapapun, ada keberpihakan yang condong ke orang-orang tertentu, sepertinya kau ditekan. Apa yang dilakukan oleh orang lain salah tapi dibenarkan. Tetapi apa yang kau lakukan itu benar tapi dipersalahkan. Saya mau beritahu, di dunia kau bisa mengalami ketidakadilan, tapi kuasa Tuhan, Dia melakukan
melakukan sesuatu, keadilannya adalah keadilan yang sempurna bagi saudara dan saya. Tidak perlu kita untuk berbalas-balasan untuk hal yang buruk, tetapi cukup kita bisa mengampuni dan menyerahkannya, percaya kepada pembelaan Tuhan sempurna bagi kita. Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Sepakatkah dengan saya bahwasanya kita punya Tuhan yang adil? Kalau kita percaya kita punya Tuhan yang adil, jangan gentar akan ketidakadilan dari siapapun yang menyudutkan saudara dan saya. Keadilan Tuhan, keadilan yang sempurna bagi setiap orang percaya, setiap orang yang melekat dan berserah total dengan Tuhan. Mari kita baca ayat 17 sampai ayat 21 dari Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Ini bicara tentang keadilannya Tuhan. Ayat 17 sampai ayat 21 kita baca bersama. 3, 2, 1. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudaraku, ayat 17 dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi apa? Lakukan yang baik kepada siapa? Kepada semua orang. Artinya termasuk kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita berbuat baik kepada mereka. Amin, amin. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan ayat 18, kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita harus bisa mengubah sikap kita. Orang lain berbuat jahat kepada kita, kita tidak bisa mengubah orang lain supaya tidak berbuat jahat kepada kita. Tetapi ayat 18 berkata, engkau sanggup mengubah hidupmu, jangan balas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang sama, tapi berdamailah dengan mereka. Kalau orang lain tetap meresponnya dengan buruk, orang lain tetap menyudutkan kita, orang lain tetap menikam kita, itu urusan dia. Kita punya Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang tidak pernah salah dalam menentukan sikap. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang dimana kita bisa berserah penuh, berpegang teguh, dan Dia pembela setia buat saudara dan saya. Setuju kata-kata. Keadilan Tuhan tidak bisa dipropaganda dengan kata-kata dan perbuatannya sepertinya hanya kamuflase saja. Keadilan Tuhan adalah Dia menyatakan ya atas kebenaran, Dia menyatakan tidak atas pelanggaran. Itu keadilan Tuhan. Saya mau beritahu, di tengah-tengah kita mengalami ketidakadilan, pegang firman Tuhan. Lakukan yang baik. Lakukan firman Tuhan. Percaya kita punya Tuhan yang adil. Keadilan Tuhan tepat pada waktu. Kasat mata kita akan melihat pembelaan Tuhan nyata buat kita. Setuju, katakan amin. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Seringkali kenapa orang gagal mengampuni? Karena dendam, karena dia mau membalas hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang dalam kejahatan kepada orang yang sedang mendendam tersebut. Tapi orang yang percaya kepada keadilan Tuhan, dia bisa lepaskan pengampunan. Dia percaya kalau dia bisa mengampuni, dia bisa mengasihi orang itu tetap jahat, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan adalah Tuhan yang adil buat kita semua. Bahkan Tuhan tidak pernah terkecoh dengan kata-kata. Tuhan tidak pernah terkecoh dengan sikap yang sepertinya baik, tetapi di dalam hati orang yang seperti bersikap baik itu punya hal yang tidak baik. Tuhan tahu sampai kedalaman hati. Setuju kata namanya. Keadilan Tuhan tidak bisa digagangkan oleh apapun.
Apa yang kita tabur kita akan tuai. Kalau orang lain menabur kejahatan kepada kita, pahamilah Tuhan yang adil pasti akan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Bukan kita yang membalas. Kita harus membalas dengan yang baik. Kenapa membalas dengan yang baik kepada orang yang tidak baik kepada kita? Karena kita percaya kepada keadilan Tuhan. Setuju katakan amin. Tempat yang paling adil adalah ketika kita bergantung total dengan Tuhan. Terkadang keluarga pun, lingkungan pun, organisasi pun belum tentu bisa adil. Tetapi Tuhan dan kerajaan surga, di sanalah sumber keadilan, kebenaran ada di sana. Tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Keadaan seperti apapun yang Tuhan izinkan kita jumpai, jangan pernah goyah, jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu, tapi lakukan yang terbaik. Ampuni, kasihi orang itu, berdamai dengan orang itu. Jangan memperkeruh keadaan, tetapi mencoba mencairkan keadaan menjadi sesuatu yang lebih tenang, lebih baik. Kalau orang itu tetap berbuat buruk, izinkan Tuhan adalah Tuhan yang membela kita. Amin. Amin. Bagaimana kita bisa melihat mujizat kalau kita tidak mengalami satu titik di mana tidak ada kesempatan untuk kita bangkit, tidak ada kesempatan untuk kita menang. Tapi di tempat itu, di titik itu kita percaya kepada Tuhan, disitulah Tuhan berperan dan mujizat nyata buat saudara dan saya. Setuju kata amin? Buat kita semua. Ayat 20, ayat 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudaraku, kalau kita masih mendendam, kita lihat seteru kita lapar, kita tidak mungkin memberi dia makan. Kalau kita masih mendendam, kita lihat seteru kita sedang keterpurukan dalam hal tertentu, kita tidak mungkin mengulurkan tangan untuk menjadi penolong bagi dirinya. Tapi kalau kita sudah bisa mengampuni, kita bisa mengasihi, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang serupa, tapi kita berupaya kejahatan yang dilakukan oleh orang kepada kita respon dengan sebaliknya. Kita mau berdamai, kita mau mengasihi, kita mau melakukan sesuatu yang baik. Maka ketika kita lihat ada sesuatu kebutuhan yang mendesak atas mereka, mereka lapar, kita bisa berbagi makan buat mereka. Mereka haus, kita bisa berbagi minum dengan mereka. Mereka perlu tenaga, kita bisa memberikan tenaga kita buat mereka. Kenapa? Karena kita tidak lagi mendendam. Tapi kalau orang masih mendendam, dia tidak akan bisa membantu, menolong kepada orang-orang yang pernah mengecewakannya. Hari ini, untuk selama-lamanya, lepaskan pengampunan. Tidak mudah, betul. Tidak mudah mengampuni, betul. Tapi Tuhan berikan kemampuan, pasti bisa. Mulai dari kita, upaya hal yang positif, upaya hal yang baik buat mereka, dan semuanya pasti berubah. Indah pada waktunya. Setuju katakan amin. Indah pada waktunya. Waktunya siapa? Bukan waktunya kita. Waktunya adalah waktunya Tuhan. Tuhan mengubah keadaan buruk menjadi baik. Amin. Amin. Mulai dari kita. Firman Tuhan tidak pernah menuntut orang lain berubah kepada kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita berubah untuk hal yang baik buat orang lain. Dan ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan kalau kita masih mendendam. Kalau kita masih kecewa, nggak mungkin. Tapi orang yang bisa melepaskan pengampunan, dia bisa mengasihi orang-orang,
bahkan mengasihi seteru-seterunya. Karena apa? Karena ada kasih Kristus yang melekat atas kita. Cara pandang kita berbeda. Saudaraku, begitu banyak pelanggaran yang kita lakukan, sesuatu yang mengecewakan hati Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Yesus mati buat kita bukan ketika kita setia dengan Tuhan. Yesus mati buat dosa kita ketika kita sedang berseteru dengan Tuhan melalui perilaku kita. Yesus mengasihi saudara dan saya. Kalau kita anak-anak Tuhan, kalau kita di dalam Tuhan, kita bisa mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Setuju, katakan amin. Sekali lagi, mudah atau tidak? Tentu tidak mudah. Tapi saya mau beritahu, Tuhan pasti memberikan anugerahnya untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa menghidupi. Hentikan pertikaian, hentikan perselisihan, hentikan saling menyerang. Bangun kasih dalam benak pikiran kita, bangun kasih dalam hati kita. Kasih dalam pikiran dan hati kita membuahkan kita bisa bertindak di dalam kasih. Tidak berbalas-balasan untuk hal yang buruk. Kalau kita terus berbalas-balasan untuk hal yang buruk, tidak akan pernah selesai. Sampai Tuhan datang selalu bertikah. Tapi hari ini saya mau beritahu, kita berani berkata stop untuk dendam. Amin. Stop untuk permusuhan. Kasih Kristus turun dalam pikiran kita. Kasih Kristus mendarat di hati kita, membuahkan perbuatan-perbuatan baik. Hari ini saya akan berdoa setelah firman ini saya beritakan, Tuhan angkat setiap kemarahan kita. Dan Tuhan gantikan dengan kasih-Nya tanpa batas. Buat saudara, buat saya. Saya mengerti bagaimana alami ketidakadilan. Saya mengerti bagaimana alami kekecewaan. Saya mengerti. Dan saya mau beritahu, Tuhan lebih mengerti apa yang kita rasakan. Engkau ditinggalkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Engkau dikucilkan, Tuhan tidak pernah membiarkan kau dikucilkan. Dia selalu temani saudara dan saya. Bagaimana Tuhan menemani kita? Dia berikan ketenangan, Dia berikan sukacita, Dia berikan kedamaian, Dia berikan kekuatan untuk kita berdiri. Dia beranikan kita untuk melangkah maju, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mengerti katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, setelah itu kita akan masuk dalam doa. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengampuni. Yang terakhir, tidak menoleh ke belakang, tetapi fokus ke depan. Kalau kita selalu menoleh ke belakang, ke masa lalu, kita gak akan pernah bisa melihat masa depan kita. Mungkin kau pernah dikecewakan di masa lalumu, atau hari-hari yang lalu, menit-menit yang lalu, jam-jam yang lalu, kau sedang mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Tapi saya mau beritahu, jangan menoleh ke belakang. Kalau kau terus menoleh ke belakang, engkau melihat masa lalumu, engkau tidak akan pernah berani melihat masa depanmu. Kegagalanmu, sakit hatimu, keadaan yang tidak seperti yang kau alami, itu bagian daripada proses yang Tuhan izinkan engkau alami, supaya engkau terbentuk di dalam kasih Kristus. Engkau bisa mengasihi orang-orang yang pernah mengecewakanmu, seperti Kristus mengasihi saudara dan saya, meskipun kita pernah dan sering mengecewakan Tuhan. Setuju katakan amin. Kalau kita mengendarai sebuah mobil, ada kaca yang untuk melihat ke depan, ada kaca yang untuk melihat ke belakang. Kaca yang untuk melihat ke belakang ada cermin di dalam kabin, di tengah, untuk melihat poros di belakang bagian tengah. Ada spion sebelah kanan dan sebelah kiri di sisi luar dari mobil, untuk melihat keadaan di belakang, sisi kanan dan sisi kiri di luar mobil kita. Tapi perhatikan, untuk melihat ke belakang, cermin itu, cerminnya ada tapi kecil.
cermin di sebelah kanan, sebelah kiri, maupun di poros tengah. Ada cermin untuk melihat ke belakang, tapi diameternya, ukurannya kecil. Sementara untuk melihat ke depan, itu selebar-lebarnya bodi dari mobil itu. Artinya dengan kata lain, kalau kau mau mengendarai kendaraan itu dengan selamat, atau banyak melihat ke depan. Tidak terlalu habiskan waktumu untuk melihat ke belakang. Kalau kau selalu melihat ke belakang, mobilmu selalu mundur. Kau nggak akan maju. Kalau hidup kita selalu menoleh ke belakang, kalau kita menoleh ke belakang, kita melihat keberhasilan kita, seringkali kita menjadi sombong. Kita menoleh ke belakang, seringkali kita menjadi pahit, kecewa, karena kita ingat kesalahan orang lain kepada kita. Tapi hari ini, siapapun kita, apapun yang kita alami hari ini, tataplah ke depan, lihat Yesus, percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia merancangkan damai sejahtera buat saudara dan saya. Dia tidak biarkan tetes air mata saudara dan saya tanpa ada pembelaan Tuhan atas diri kita. Air mata orang benar ditambung oleh Tuhan di kirbat. Saya mau beritahu, ada kalanya kesesakan Tuhan izinkan kita alami. Ada kalanya tindasan aniaya Tuhan izinkan kita alami. Supaya satu, kita bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tidak baik buat kita. Yang kedua, kita bisa menghidupi firman Tuhan tentang mengampuni. Yang ketiga, kita bisa menghidupi firman Tuhan tentang bersabar. Yang keempat, kita bisa berkesempatan melihat, menyaksikan, mengalami tangan Tuhan yang membela kita. Setuju kata amin. Bagaimana tangan Tuhan bisa membela kita kalau kita tidak bisa berserah dengan Tuhan? Satu tangan Tuhan cukup untuk meneduhkan kita. Satu pembelaan Tuhan cukup untuk mengangkat hidup kita. Setuju katakan amin. Oleh karenanya, berhenti untuk mengingat masa lalu yang buruk. Tanamkan sesuatu yang positif ke depan. Kegagalanku adalah masa laluku. Masa depanku ada di dalam tangan Tuhan. Aku kerjakan apa yang ku bisa lakukan. Selebihnya aku berserah. Tuhan menolong dan menyempurnakan apa yang tidak bisa untuk aku lakukan. Setuju katakan amin. Sekali lagi saya mau beritahu, upayakan maksimal apa yang kita bisa lakukan. Ketidakmaksimalan kita karena keterbatasan kita, ada Tuhan yang menyempurnakan kita. Tapi ingat baik, Tuhan tidak memberkati orang malas. Kau mau sukses, upaya. Kau mau bisa mengampuni, berupaya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tahu kapan Dia harus bertindak untuk menolong saudara dan saya. Setuju katakan amin. Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat 14, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan yang ada di Filipi saat itu. Kita baca ayat 13 dan ayat 14. Ini ayat yang penutup daripada firman Tuhan pada sore hari ini. Ayat 13, 3, 2, 1. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah merangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang dilupakan oleh Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Paulus gak mau selalu menoleh ke belakang ke masa lalunya. Kalau selalu menoleh ke masa lalunya, dia tidak bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tapi dia percaya ada masa depan penuh dengan harapan yang Tuhan sediakan di depannya. Dia harus maju ke depan dengan iman. Dia raih kemenangan dan dia melihat kuasa Tuhan nyata atas Paulus. Malam hari ini jangan mundur ke belakang. Jangan kalah dengan persoalan. Raih kemenangan. Kau bangkit,
kau percaya bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, dan kita bisa berkata, Tuhan, apa yang dapat kulakukan dengan upaya maksimal, dan selebihnya Tuhan yang menyempurnakan, termasuk dengan menyempurnakan hati kita bisa berdamai dengan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita semua. Setuju kata Amin. Ayat 14, ayat yang terakhir. Dan berlari. Paulus tidak mau buang waktu. Paulus bukan hamba Tuhan, anak Tuhan yang malas. Paulus berkata apa? Dan berlari. Kemana dia berlari? Bukan lari dari masalah, tapi berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berkemenangan, ada mahkota yang tersedia di surga pada waktunya. Paulus tidak berjalan maju, tapi dia berlari maju. Kenapa? Karena dia bersemangat, dia percaya Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani, Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang menyediakan tempat pada waktu yang terbaik. Dia pasti terima di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, yang tak pernah dikalahkan oleh apapun. Demikianlah iman kita semua. Setuju katakan amin. Orang boleh katakan apapun tentang iman kita, tapi saya mau beritahu sebagai hamba Tuhan, Gembala Betani Kuala Kapuas, saya mau beritahu iman kita tidak boleh digoyahkan oleh keadaan. Iman kita tidak boleh digoyahkan oleh perasaan kita. Iman kita tidak boleh ditukarkan oleh apapun juga. Iman kita kepada Yesus Kristus yang utama, dan kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengerti setiap persoalan yang kita alami, termasuk yang paling kecil, yang paling dalam di hati kita, tentang perasaan kecewa kita. Tuhan tahu, dan Dia sanggup mengubahkan dendammu, marahmu, pahitmu menjadi kasih. Karena kemampuan dari Tuhan, kasih Tuhan turun atas kita, dan kita bisa berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh dengan ketepatan, kuasa, kasih, dan keadilan yang sempurna dari Tuhan buat saudara, buat saya. Setuju kata amin? Amin, amin. Keep on fire. Saya mengundang pemusik dan pemuji. Saudaraku, kalau kita tidak bergairah dengan Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan terbawa dengan arus. Hari-hari ini arusnya tidak semakin membaik. Karena apa? Kita berada di penghujung akhir zaman. Sikap orang, keadaan, dan firman Tuhan sudah menyampaikan keadaan di akhir zaman bukan hal yang baik. Tapi orang yang selalu percaya, melekat, berpegang dengan Tuhan, dia akan dimampukan oleh Tuhan. Dan dia akan melihat kemenangan bukan karena dia hebat. Kemenangan karena dia percaya dia dibela oleh Tuhan yang hebat. Setuju katakan amin. Engkau yang menyaksikan live streaming ini, dan engkau percaya dengan kehebatan Tuhan, saya menyebut kita semua boleh bangkit berdiri. Percayakah bahwasanya apapun yang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan itu punya rencana yang baik buat kita. Amin. Dan Tuhan punya waktu. Waktunya Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tapi waktu Tuhan itu seringkali tidak sesegera seperti yang kita inginkan. Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Meskipun sepertinya terlambat, tetapi Tuhan itu Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita semua. Pujian ini kita naikkan dengan sebuah iman. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kita semua. Aku yang percaya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini merupakan iman kita kepada rancangan Tuhan yang baik buat kita.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ini iman kami Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat bagi kami. Ketika sepertinya terlambat, tetapi firman-Mu mengatakan Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktu dan indah pada waktunya. Tuhan mengerjakan tepat seperti yang Tuhan sudah rancangkan bagi kami. Tuhan tidak pernah merancangkan kami untuk celaka. Tuhan tidak pernah merancangkan untuk kami gagal. Namun ada proses yang Tuhan izinkan. Dalam proses ini kami belajar untuk tetap percaya. Dalam proses ini kami belajar untuk tetap lakukan yang terbaik dengan berharap dan memandang kepada Yesus yang menjadi penyemangat kami. Kami tidak mau menoleh ke belakang Tuhan. Masa lalu kami adalah sesuatu yang menjadi perjalanan hidup kami, menjadi sejarah kami. Apakah kami pernah gagal atau kami pernah sukses di masa lalu kami? Itu bagian daripada perjalanan hidup kami. Pahit dan buruknya masa lalu kami tidak bisa menggagalkan akan masa depan kami. Kegagalan kami di masa lalu, kepahitan kami di masa lalu tidak bisa menghentikan langkah kami untuk kami melangkah maju ke depan, bahkan berlari ke depan, berfokus kepada panggilan surgawi.
Panggilan surgawi kepada kami bukan untuk berbalas-balasan pada hal yang jahat, tetapi panggilan surgawi bagi kami adalah menjadi terang dan garam. Bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan orang-orang yang pernah berseteru dengan kami. Malam hari ini, engkau yang mengikuti live streaming, sekali lagi saya undang untuk kami berdiri. Kalau kau saat ini mau berdamai dengan Tuhan, mau berdamai dengan dirimu, dan mau berdamai dengan orang-orang yang menjadi seterumu, letakkan kedua tanganmu di dadamu. Izinkan Tuhan menjamahkan hidupmu. Izinkan Tuhan memperdamaikan kemarahanmu, panas hatimu yang selama ini menghantui engkau, yang merenggut akan damai sejahteramu, yang merampas akan kegembiraanmu, sukacitamu hilang karena dendammu. Izinkan Tuhan mengubahnya. Engkau yang mau dibebaskan sama Tuhan, sekali lagi ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau mengasihiku melebihi dari apapun kasih-Mu atas hidupku. Engkau mengampuniku ketika aku bersalah kepadamu, dan tangan-Mu selalu terulur untuk aku kembali kepadamu. Hari ini Tuhan, aku mau berdamai dengan diriku sendiri dari kemarahan, menjadi mengasihi dan berdamai dengan Tuhan. Kalau selama ini aku mempersalahkan Tuhan karena keadaan yang ku alami, hari ini Tuhan, ampunin aku. Aku mau berdamai dengan Tuhan. Aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tidak ada rancangan Tuhan buruk atas hidupku. Aku mau berdamai dengan orang-orang yang menjadi seteruku. Aku mau mengasihi mereka Tuhan. Aku mau mengasihi mereka Tuhan. Kalau bukan Tuhan aku tidak mampu. Tapi hari ini aku percaya ada kasih Tuhan turun atas hidupku, untuk aku bisa mengasihi orang-orang tersebut. Aku bisa berdamai dengan mereka. Aku bebas. Aku bebas. Aku tidak terbelenggu dengan kemarahan. Aku dimerdekakan oleh Tuhan. Ada kuasa Tuhan mengalir atas hidupku. Dengan iman aku percaya, aku dibebaskan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami berkata, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi.
yang meredakan kemarahan kami, dan Tuhan mengubahkan kebencian kami menjadi sebuah kasih. Dan kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik bagi kami. Kami temukan kembali sukacita yang baru. Kami temukan kembali pengharapan yang baru. Kami tidak menoleh masa lalu kami, tapi kami berlari ke depan menuju kepada panggilan surgawi kami, berkemenangan. Dan kapanpun Tuhan datang, kami berkata, kami siap Tuhan. Kami tidak mau terpleset, tertinggal karena ada benih kekecewaan di hati. Tapi kami mau bebas, kami mau berkata, kami siap. Kami siap. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia keseluruhan. Kami berdoa Tuhan, teduhkan Indonesia dari pandemi COVID-19. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet kerja, Tuhan menyertai mereka dengan perlindungan. Tuhan menyertai mereka dengan program-program jangka pendek, jangka panjang untuk mengatasi COVID-19 dan mengatasi ekonomi yang terdampak. Begitu banyak masyarakat terdampak, pengusaha terdampak, pekerja terdampak, bahkan orang-orang bawah, buruh-buruh harian, mereka semua terdampak. Di mana saat ini menggoncangkan ekonomi Indonesia. Tapi Tuhan punya cara yang dahsyat, yang melebihi dari apa yang kami pikir. Semuanya boleh teratasi dari pusat sampai ke daerah. Di mana kami berdiam, Kabupaten Kapuas. Secara khusus kami berdoa untuk Kabupaten Kapuas. Tuhan, teduhkan Kapuas. Kami melihat, kami mendengar keadaan yang semakin tidak kondusif. Semakin banyak orang yang positif. Kami bergantung total dengan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menjagai Kabupaten Kapuas. Ada tangan Tuhan yang membentengi. Ada tangan Tuhan yang meluputkan banyak anak-anak Tuhan dan orang-orang yang terhisap. Satuan tugas COVID-19, mereka dibentengi sama Tuhan. Mereka dijaga sama Tuhan. Mereka dilindungi sama Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna buat Bapak Bupati bersama dengan Ibu, Bapak Wakil Bupati bersama dengan Ibu, asisten 1, 2, dan 3, sekretaris daerah, para pemimpin-pemimpin di kedinasan masing-masing, kepala badan, kepala organisasi. Secara khusus sama berdoa mereka yang bersentuhan langsung untuk menangani COVID-19. Tuhan berikan perlindungan atas mereka. Kalau bukan tangan Tuhan yang melindungi mereka, mereka bisa terhisap dalam hal yang buruk. Tetapi ketika tangan Tuhan yang melindungi mereka, maka tangan Tuhan cukup untuk menjadi jawaban. Teduhkan Tuhan. Begitu banyak orang yang gentar karena menghadapi pasien-pasien yang tidak jujur. Tuhan, Kau proteksi. Bukan hanya alat pelindung diri yang menjadi proteksi, tetapi lebih daripada itu ada tangan Tuhan yang tak terlihat kasat mata. Itu yang nyata. Para tenaga medis, baik di perbatasan, di wilayah-wilayah tertentu, maupun mereka yang langsung berhadapan dengan ODP, PDP, maupun yang sudah positif. Perlindungan Tuhan sempurna bagi mereka. Para dokter, perawat, dan semua dalam kebidangan masing-masing yang mengambil bagian. Tuhan jagai mereka semua.
Apa yang mereka lakukan adalah sebuah bentuk daripada mereka menjadi pahlawan kesehatan. Mereka mengambil sikap untuk melayani masyarakat dalam hal kesehatan. Dan mereka ditenangkan oleh Tuhan. Dan berikan kesadaran untuk masyarakat umum untuk mengambil sikap menjadi pemutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan hidup sehat, hidup bersih, protokol daripada kesehatan tidak dilanggar. Selebihnya ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kapuas cepat akan teratasi, COVID-19 akan teratasi. Berapapun angka yang positif, Tuhan punya cara untuk menolong. Ada solusi yang tepat untuk menyembuhkan mereka. Semua bisa tertolong, tidak ada yang tidak tertolong. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk perekonomian Kabupaten Kapuas. Tuhan tolong perekonomian boleh bangkit kembali dengan agenda Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, Kau tolong hari-hari ini begitu banyak orang yang sedang keterpurukan, kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan. Tuhan penolong setia dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kami percaya, kami semua ada dalam tangan perlindungan Tuhan. Yang percaya Tuhan melindungi kita, yang percaya Tuhan meneduhkan kita, yang percaya Tuhan menjadi Tuhan yang setia mengawal hidup kita. Bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku yang mengikuti live streaming, dimanapun engkau berada, percaya bahwasanya kuasa Tuhan yang sama akan selalu menyertai kita semua. Dan engkau yang mau menyalurkan persembahan untuk gereja di tempat ini, engkau bisa transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 031 000 50 40 343 atas nama Gereja Betani Indonesia cabang Kuala Kapuas. Setiap persembahan yang Bapak Ibu taburkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya menyapa seluruh keluarga besar Betani Kuala Kapuas dengan shalom. Ada damai sejahtera Tuhan terus menghampiri kita semua. Kita berdoa waktu seperti ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali bertatap muka, berjumpa dan beraktivitas dengan normal. Saya tahu banyak yang terdampak, tapi saya juga tahu Tuhan adalah Tuhan yang menjadi penolong kita semua. Mari kita akan tutup ibadah kita. Saya jemput semua boleh bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti dalam tibawamu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Mengangkat setiap persembahan yang sudah diberikan oleh umat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, maupun persembahan yang akan dipersembahkan dalam ucapan syukur Tuhan yang memberkati lipat kali ganda atas setiap apa yang dikerjakan. Tuhan membuatnya menjadi berhasil, dan dengan iman yang sama kami membuka kedua belah tangan kami, menengadahkan wajah kami ke surga dan menerima pengutusan berkat dan penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Syadakah hukataka ya Rabba Santarabaka, ikarama nama ya Rabba Santarabaka, ikarama kataka hukataka ya Rabba Santarabaka, ikarama kataka hukataka, ikarama kataka ya Rabba Santarabaka, ikarama kataka hukataka, ikarama nama ya Rabba Santarabaka, ikarama kataka ya Rabba Santarabaka, hukataka ya Rabba Santarabaka, ikaramaka hukataka, ikaramaka ya Rabba Santarabaka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak pernah akan turun. Apapun yang dikerjakan oleh kedua belah tanganmu, Tuhan memberkatinya sehingga semuanya boleh menjadi berhasil. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal selalu menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya sudah diurapi, diberkati, dan dipulihkan oleh Tuhan bersama dengan saya. Katakan amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Salam damai, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Salam sehat, shalom, God bless you.